Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Galangaji Wiguna, Prodi Sistem Informasi 0489725555. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Jika kita lihat di sini, tugas di sini adalah mengimplementasikan studi kasus manajemen restoran, di mana diminta untuk membuat sebuah kelas abstrak menu item dengan atribut-atribut tersebut, lalu membuat 3 kelas turunan dari menu item, lalu selanjutnya kelas menu dan juga kelas pesanan, di mana diminta untuk mengimplementasikan konsep inheritance encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas ini, gitu. Oke. Jadi kita akan langsung masuk ke program. Di sini saya sudah membuat kelas-kelas yang diminta, yaitu menu item, 3 kelas menu, dan kelas pesanan, dan juga kelas menu seperti ini. Oke, saya akan mulai menjelaskan dulu dari menu item, di mana menu item ini adalah sebuah abstrak kelas yang digunakan sebagai referensi untuk kelas-kelas lain yang sebagai turunannya, di mana menu item ini memiliki 3 atribut, nama, harga, dan kategori. Lalu saya membuat getter setter di dalamnya untuk bisa diimplement oleh anak ya. Dan ini juga penerapan dari konsep encapsulation, di mana terdapat pembatasan agar sebuah kelas tidak mudah untuk mengakses atribut dari kelas lain, seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Di sini ada makanan, diskon, dan minuman, di mana dia mengextend menu item, yaitu abstrak kelasnya, dan ini termasuk bagian dari konsep inheritance, seperti itu. Lalu selanjutnya ada menu, di mana menu ini memiliki 3 atribut, yaitu list dari objek makanan, list objek minuman, dan diskon. Lalu selanjutnya ada pesanan, di mana pemesan tinggal terdapat atribut nama dan jumlah. Lalu selanjutnya kita kembali ke file tugas 3. Di file tugas 3 ini memiliki hampir kesamaan dengan file di tugas 2, di mana user dapat memilih inputannya seperti di mainnya, yaitu menu pesanan, pengelolaan. Lalu di menu pengelolaan juga hampir sama, namun terdapat sedikit perbedaan ditambah menu baru, di mana di proses tambah menu baru terdapat pilihan baru, yaitu dia ingin menambah makanan, minuman, ataupun diskon. Nah, di sini proses inputnya hampir sama juga dengan yang ada di tugas 2, di mana pemilik restoran tinggal menginput nama, harga, dan jenis makanannya. Namun kategori akan langsung terdefault sebagai makanan sesuai pilihan di menu sebelumnya. Hal itu juga berlaku untuk tambah menu minuman dan juga tambah menu diskon. Di menu diskon sendiri perbedaannya, user dapat memasukkan menu diskonnya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada proses hapus menu, di mana akan dengan logik yang sama akan dilakukan pengecekan di 3 atribut yang ada di menu utama. Lalu selanjutnya rubah harga menu memiliki logik yang sama juga, yang akan dicek ke dalam atribut di dalam menu utama, yaitu list diskon, list minuman, dan list makanan. Lalu selanjutnya buat pesanan, di mana di dalamnya juga terdapat logik yang sama juga. Lalu ada display menu di sini untuk mempermudah saja. Jadi fungsi ini hanya untuk menampilkan hasil inputannya nanti. Lalu sebelum kita hitung pesanan sampai struk biaya, kita lihat dulu di display menu ini dia memanggil fungsi pesanan.tampil menu. Nah, jadi fungsi pesanan.tampil menu ini didapat dari mana? Itu didapat dari masing-masing objek kelasnya tadi. Dia memanggil fungsi dia mengimplement fungsi tampil menu dari abstrak kelasnya, yaitu menu item di sini. Jadi abstrak kelas menu item memiliki fungsi yang bernama tampil menu yang akan diimplement di masing-masing kelas turunannya.
Lalu di dalam kelas-kelas turunannya ini akan kita masukkan fungsi tampil menu tersebut seperti itu. Lalu fungsi tampil menu kita akan gunakan di fungsi display menu di tugas 3, menu di kelas tugas 3 seperti itu. Lalu selanjutnya dihitung pesanan sampai stok biaya terjadi sedikit perubahan, di mana perubahannya di sini itu logic cek apakah pesanan yang diminta ada di, kita akan melakukan pengecekan dulu apakah pesanannya itu ada di menunya atau tidak. Jika pesanannya itu ada, kita akan masukkan ke dalam sebuah objek release yang baru yang akan menyimpan list pesanan finalnya. Lalu setelah itu di sini ada proses perhitungannya dan juga termasuk proses pencetakan struk restorannya. Seperti itu. Jika dilihat di sini ada perulangan juga, terus ada fungsi writer. Fungsi writer ini saya ambil menggunakan buffered writer untuk menuliskan hasilnya nanti. Dan hasilnya akan seperti ini. Oke, kita akan langsung coba saja. Kita akan menggunakan input yang hampir sama. Kita akan coba masukkan makanan, yaitu ayam dengan harga 20.000. Jenis makanannya makanan berat mungkin. Kita tambah menu kembali. Kita minuman, kita masukkan jus harga 10.000. Jenis minumannya buah. Kita ingin masukkan menu kembali, kita masukkan menu diskon juga. Di sini menu diskonnya bebek. Harganya 30.000. Diskonnya mungkin 10%. 0,1. Apakah yang menu kembali? Iya, kita tambahkan menu makanan lagi. Ketoprak misalkan, harganya 10.000. Berat juga. Tidak selesai. Jika sudah selesai, kita akan kembali. Kita coba rubah harga menu. Kita rubah harga ayamnya. Kita masukkan harga ayam 20.000 jadi 30.000. Tidak. Nah, kalau kita cek di sini menu ayam sudah berubah. Lalu kita akan coba hapus menu seperti biasa. Kita pilih menu 3. Menu yang akan dihapus adalah menu ketoprak. Apakah ini menghapus kembali? Tidak. Kita cek. Oke, ketoprak telah terhapus seperti itu. Lalu kita akan lanjut. Kita kembali ke menu utama. Lalu kita pesan. Kita akan coba input lagi pesan. Kita pesan ayam dengan jumlah 2. Terus kita akan pesan lagi menu jus dengan jumlah 2 juga. Dan kita akan pesan lagi menu bebek sebesar 1. Sudah, kita coba. Nah, di sini terdapat diskon 10% yang akhirnya merubah harga dari menu bebek ya. Nah, dan seperti inilah hasilnya. Dan jika kita cek apakah dia tergenerate, tadi saya generate dia di file tugas 3. Saya akan buka dulu. Ini. Nah, file ini tergenerate dengan sama dengan yang ada di lognya. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa.